Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan riset operasi tentang antrian atau waiting list. Perkenalkan, nama saya Cecilia Septining Tias, NPM 18024010025. Saya Yeskia Landika, NPM saya 180 240 143. Oke, langsung saja ke antrian. Di sini kalian tahu nggak sih antrian itu apa? Masalah antrian timbul itu karena kebutuhan akan layanan yang melebihi kemampuan pelayanan atau fasilitas pelayanan yang ada, sehingga pengguna fasilitas itu datang tidak segera dapat dilayani. Tujuan dasar dari model antrian itu sendiri yaitu untuk meminimumkan biaya pelayanan dan juga biaya antrian. Contoh dari antrian sendiri itu yaitu ada pelanggan yang menunggu pelayanan di kasir, terus ada mahasiswa yang menunggu konsultasi atau bimbingan kepada dosen pembimbing, terus mahasiswa menunggu registrasi untuk membayar SPP. Selanjutnya yaitu struktur sistem antrian. Bisa dilihat di gambar sebelah sini, yaitu adalah struktur antrian, di mana pelanggan masuk dalam suatu sistem antrian, dia datang, kemudian dia antri, dan kemudian dia menunggu untuk mendapatkan fasilitas pelayanan. Setelah dia menunggu, dia akan dipanggil, kemudian dia akan mendapatkan suatu pelayanan. Setelah itu dia akan meninggalkan sistem antrian tersebut atau keluar. Kemudian kita lanjut di skema antrian. Saya akan jelaskan beberapa contoh skema antrian dalam kehidupan nyata. Bisa dilihat di samping sebelah sini. Yang pertama adalah lapangan terbang. Kemudian objek yang sedang mengantri yaitu pesawat, dan fasilitas yang diterima oleh pesawat ini yaitu adalah landasan pacu, di mana di sini tempatnya pesawat untuk antri untuk dia take off menuju ke tempat tujuan. Kemudian ada bank, sedangkan objek yang sedang mengantri yaitu nasabah atau orang, kemudian dia mendapatkan fasilitas yaitu kasir. Lanjut ke pencucian mobil, di mana yang objek di sini yang mengantri dalam mobil, kemudian fasilitas yang dia dapatkan yaitu tempat pencucian mobil. Lanjut yaitu bongkar muat barang. Di sini yang menjadi objeknya yaitu kapal atau truk, dan tempatnya dia untuk mengantri yaitu fasilitas bongkar muat. Menurut Hiller dan Lieberman, ada sistem klasifikasi terhadap sistem pelayanan antrian. Yang pertama yaitu ada sistem pelayanan komersial. Contoh dari sistem pelayanan komersial sendiri itu yaitu toko, terus restoran. Terus yang kedua yaitu sistem pelayanan bisnis industri. Contoh dari sistem pelayanan bisnis industri sendiri itu yaitu ada JNE dan juga JNT. Terus yang ketiga itu ada sistem pelayanan transportasi. Contoh dari sistem pelayanan transportasi sendiri itu ada pesawat di bandara, terus ada bus di terminal, terus ada kereta api di stasiun. Terus yang keempat yaitu sistem pelayanan sosial. Contoh dari sistem pelayanan sosial sendiri itu yaitu ada rumah sakit, terus kalau buat SIM atau KTP. Masuk ke konsep antrian. Di sini para ahli banyak mengasumsikan model antrian dalam banyak hal. Di antaranya yaitu pola kedatangan dan pola pelayanan. Pola pelayanan sendiri di sini yaitu digolongkan menurut jumlah saluran, yaitu jumlah fasilitas meliputi kasir, teller ataupun operator, dan jumlah tahapannya, atau biasa disebut dengan distribusi eksponensial. Lanjut ke pola kedatangan. Jumlah kedatangan yang dapat terjadi dalam periode tertentu, atau biasa disebut dengan distribusi probabilitas Gaussian. Di sini kenapa kok disebut probabilitas? Karena dalam suatu antrian itu memuat variabel random, di mana kita tidak bisa mengetahui kapan atau jumlah kedatangan pelanggan dalam satu waktu. Dengan data dari pola pelayanan dan pola kedatangan tadi, kita bisa menghasilkan suatu optimalisasi teller, atau biasa kita katakan apakah teller tersebut itu dikatakan efektif atau efisien dalam pekerjaannya.
Tahu nggak sih notasi dalam antrian? Kalau kalian nggak tahu, kalian bisa lihat di sini. Terus ada sistem atau persamaan dari antrian sendiri, atau biasanya kita sebut dengan rumus antrian. Ya, kalau kalian nggak tahu, kalian bisa lihat di sini. Lanjut ke model antrian. Di sini model antrian itu ada 4 yang secara umum kita bisa lihat di dunia nyata. Yang pertama yaitu single channel, single pass, sistem pelayanan yang hanya ada satu antrian dan satu pelayanan. Kita temukan biasanya di toko-toko kecil yang dimana para pembeli biasanya antri, kemudian dia dilayani oleh satu orang. Seperti itu. Lanjut ke single channel multipass, yaitu sistem pelayanan yang memiliki satu antrian namun memiliki tahapan pelayanan yang lain. Jadi tidak hanya satu tapi 2 atau lebih. Contohnya waktu kita mengorder makanan makanan cepat saji di drive-thru. Kendaraan masuk, kemudian dia mengorder pesanan, lanjut ke pelayanan selanjutnya yaitu dia membayar pesanan tadi, kemudian yang terakhir dia mengambil makanan yang dia pesan tadi, kemudian dia keluar menuju ke tempat keluar. Kemudian lanjut ke multi channel single pass, yaitu antrian yang tunggal namun dia memiliki banyak pelayanan macamnya. Contohnya lah di teller bank atau di ATM ya, ATM yang bank besar itu nasabah datang, kemudian diambil antrian, dia duduk untuk mengantri, lalu dia akan dipanggil menurut sumber suara yang tersedia, lalu dia akan menuju ke tempat tersebut untuk dilayani. Seperti itu. Lanjut ke multi channel multipass, yaitu sistem pelayanan yang memiliki banyak antrian dan juga banyak pelayanan juga. Contohnya itu sistem antrian yang kompleks kayak di RSUD atau rumah sakit besar lainnya, di mana banyak antrian, kemudian dia memiliki banyak pelayanan. Contohnya kayak dia ada poli gigi, poli umum ataupun poli kesehatan yang lain. Masuk ke contoh soal, dimana soal yang pertama yaitu single channel single pass. PT Mencari Cinta mengoperasikan satu buah pom bensin dengan satu operator. Rata-rata kendaraan masuk mengikuti distribusi posien yaitu 20 kendaraan per jam. Operator dapat melayani rata-rata 25 mobil per jam dengan waktu pelayanan setiap mobil mengikuti distribusi probabilitas eksponensial. Jika diasumsikan model sistem antrian yang digunakan operator tersebut, hitunglah A. Tingkat intensitas pelayanan, B. Jumlah rata kendaraan yang diharapkan dalam sistem, C. Kendaraan yang diharapkan menunggu dalam antrian, D. Waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan selama dalam sistem, E. Waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan untuk menunggu dalam antrian. Bisa dilihat di sini kita mencoba untuk menggambarkan struktur tadi, yaitu mobil datang 20 per jam, kemudian dia masuk untuk antri, lalu dia dilayani, dan setelah itu dia keluar. Oke, diketahui mobil datang atau biasa kita sebut lambda yaitu 20 dan mu yaitu 25, di mana mobil dilayani setiap operator untuk 25 mobil per jam. Masuk ke jawaban langsung yaitu A. Tingkat intensitas pelayanan atau P. Masukkan rumusnya yaitu P sama dengan lambda per mu dengan hasil yaitu 0,80, sehingga angka tersebut menunjukkan bahwa operator akan sibuk melayani kendaraan selama 80% dari waktunya, sedangkan 20 sisanya itu biasa mereka itu istirahat atau middle time. Kemudian B. Jumlah rata kendaraan yang diharapkan dalam sistem. Masukkan rumusnya sehingga dihasilkan yaitu 4, di mana angka tersebut menunjukkan bahwa operator dapat mengharapkan 4 mobil yang berada dalam sistem. Kemudian C. Jumlah kendaraan yang diharapkan menunggu dalam antrian. Masukkan rumusnya LQ sehingga didapatkan yaitu 3,20, yaitu angka tersebut menunjukkan bahwa mobil yang menunggu untuk dilayani dalam antrian sebanyak 3 kendaraan. Lanjut ke waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan dalam sistem. W ya, kalau kita dari waktu itu W rumusnya, sehingga kita masukkan angka-angkanya dan dihasilkan yaitu sekitar 0,20 jam atau 12 menit,
sehingga angka tersebut menunjukkan bahwa rata-rata kendaraan menunggu dalam sistem selama 12 menit. Kemudian waktu yang didapatkan oleh setiap kendaraan untuk menunggu dalam antrian. Kita masukkan rumusnya WQ, dapat dihasilkan yaitu hasilnya 0,16 jam atau sekitar 9,6 menit. Next, untuk contoh soal berikutnya yaitu multiple channel single phase. Langsung saja ke soalnya. Soalnya yaitu sebuah rumah sakit memiliki ruang gawat darurat yang berisikan 3 bagian ruangan yang terpisah untuk setiap kedatangan pasiennya. Setiap ruangan memiliki 1 orang dokter dan 1 orang perawat. Secara rata-rata, seorang dokter dan perawat dapat merawat 5 orang pasien per jam. Apabila pasien yang dihadapi hanya luka-luka ringan, mereka dapat melayani 12 pasien per jam. Laporan pihak statistik pasien pada rumah sakit tersebut menunjukkan bahwa kedatangan dan penyelesaian pelayanan mengikuti distribusi position. Oke, langsung saja ke jawabannya. Diketahui bahwa lambdanya yaitu 12, terus mu-nya itu 5 dan T-nya 0,8 serta S-nya 3. Yang ditanyakan yaitu yang pertama, waktu yang diharapkan oleh pelanggan selama dalam sistem, atau W. W rumusnya yaitu WQ plus 1 per lambda. W-nya diketahui 0,768, lambdanya diketahui 5, berarti 0,768 ditambah 1 per 5 sama dengan 0,968 jam atau 58 menit. Terus ditanya lagi waktu yang diharapkan oleh pelanggan selama menunggu dalam sistem antrian, atau WQ. WQ rumusnya yaitu LQ per lambda. LQ-nya diketahui 9,216, lambdanya diketahui 12, berarti 9,216 dibagi 12 sama dengan 0,768 jam atau 46 menit. Terus yang ditanyakan selanjutnya jumlah rata-rata pelanggan yang diharapkan dalam sistem, atau L. L rumusnya lambda dikali W. Lambdanya yaitu 12, W-nya 0,968. Berarti 12 kali 0,968 sama dengan 11,62. Oke, sampai situ saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for watching.